Kemunduran Romawi. Mari kilas balik, kita menengok sejarah peradaban Romawi masa kemunduran 200 sampai 476 Masehi. Awal dari kemunduran Romawi ini dimulai ketika adanya wabah penyakit selama 2 tahun. Wabah penyakit yang melanda Kekaisaran Romawi ini berawal pada tahun 165 yang berdampak terhadap populasi penduduk yang terus berkurang. Keadaan Romawi semakin buruk ketika Kaisar Commodus yang sakit jiwa berkuasa sejak tahun 180. Selain itu, banyaknya terjadi pemberontakan di Afrika dan Inggris serta pemerintahan yang dipimpin oleh para kaisar yang tidak layak. Perubahan di provinsi. Kekuasaan Kekaisaran Romawi bergeser ke sejumlah provinsi yang penduduknya ingin tetap memelihara status Romawi mereka. Orang Parthia di timur serta orang Inggris di utara terus menimbulkan masalah. Ditambah dengan kemunculan kekuatan baru yaitu orang Barbar, orang Goth, Markomani, Frank, Alemani, dan Pandal yang terus mendesak maju. Pada tahun 260 sampai 272, bangsa Romawi terpaksa melepas Hongaria dan Bavaria. Beberapa bagian kekaisaran seperti Gaul, Inggris, dan Suriah akhirnya melepaskan diri. Kemunduran bangsa Romawi ini juga karena faktor kemunduran dalam bidang ekonomi. Kekaisaran pecah. Pada tahun 284, Kaisar Diocletianus menilai Kekaisaran Romawi terlalu besar untuk diperintah oleh satu orang. Diocletianus memutuskan untuk membagi Kekaisaran menjadi 2 wilayah. Wilayah Romawi bagian timur yang berbahasa Yunani dan bagian barat yang berbahasa Latin. Kaisar Diocletianus lantas membentuk tetraci atau pemerintah 4 sekawan untuk mengatur 2 bagian kekaisaran. Tetraci ini terdiri atas 2 kaisar yang dibantu oleh 2 pendamping. Kaisar Diocletianus lantas menunjuk seorang wakil kaisar bernama Maximilian untuk memerintah kekaisaran bagian barat. Dampak pembagian wilayah kekaisaran ini, wilayah bagian timur yang kaya tidak akan otomatis membantu bagian wilayah barat yang dilanda peperangan. Selain membagi wilayah kekaisaran menjadi 2, kaisar juga menyusun ulang tentara Romawi dan diperbesar hingga mencapai kekuatan 500.000 prajurit. Dampaknya, pajak dinaikkan untuk membayar gaji para pegawai. Pajak yang tinggi ini membuat banyak orang Romawi menjadi apatis. Provinsi juga diatur ulang agar lebih mudah mengontrol dan memerintahnya. Yang terakhir, kaisar menekankan cara hidup Romanitas, ditingkatkan dengan menekankan kewenangan ilahi sang kaisar. Kaisar Konstantinus. Konstantinus menganggap dirinya sebagai juru selamat Kekaisaran Romawi. Ia memutuskan menggunakan kekuatan agama Kristen untuk membangun kembali kebudayaan baru dalam kekaisarannya. Ketika mengumpulkan para uskup dalam sejumlah konsili, ia mewajibkan mereka menyelesaikan berbagai masalah dalam doktrin gereja dan mengorganisasikan diri. Konstantinus mendukung orang Kristen yang dianggapnya tidak sekorup dan seegois orang Roma. Meskipun Konstantinus sendiri baru masuk agama Kristen menjelang kematiannya. Runtuhnya Kekaisaran. Kaisar Konstantinus berusaha memajukan kembali Kekaisaran Romawi. Konstantinus lantas memilih dan mengangkat orang Kristen, membangun gereja dan mengadakan konsili gereja, serta menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Pada tahun 330, Konstantinus memindahkan ibu kota Bizantium dan mengubahnya menjadi Konstantinopel. Kota Konstantinopel lantas menjadi sama besarnya dengan Roma, sementara bagian barat kekaisaran lambat laun menjadi semakin lemah dan miskin. Setelah serangan bangsa barbar yang menjarah Roma antara tahun 410 dan 455, kekaisaran bagian barat pun runtuh. Kaisar terakhir disingkirkan oleh bangsa Goth pada tahun 476.
Setelah itu, Kekaisaran bagian barat digantikan oleh sejumlah kerajaan Jermanik. Sedangkan Kekaisaran bagian timur yang dikenal sebagai Bizantium tetap berdiri hingga tahun 1453. Kendati banyak cara hidup orang Romawi ini diadopsi oleh bangsa barbar, akhirnya Kekaisaran Romawi pun berakhir. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan.